sayyidina Rasulullah Muhammadin ya Abdullah wa ibadihi wa sahbihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa shalihin khususan lil imami qutbil maqami sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila rahiqat bil ahwadi sayyidil imami Abi Yazid al-Bustami wa ila rahiqat bil ulami sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman al-Madani sayyidi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari sayyidi Syekh Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Kashful An-Nur bin Haji Ismail Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Anang Sya'ar khususan ila Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Suyuti Sayyidil Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Sayyidil Imam Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Balibani wali arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhim anallaha al-karim yataghashshahum birrahmah wal maghfirah ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tamimi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim assalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah assalamu alayka ya sayyidi ya habiballah Assalamu alayka ya sayyidi ya khair khalqillah Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin Assalamu alayka ya khataman nabiyyin Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh Qala al-musannif rahimahullah Samahah dan lagi dan samahah yakni mudah memberi dan al-bad'u bisalam yakni memulai dengan memberi salam dan kazmul ghaizi yakni menahan daripada amarah dan afwun anin nasi memaafkan daripada kesalahan manusia. Maksudnya di antara akhlak yang mulia lagi dan dia merupakan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat Rasulullah selayaknya atau wajib kita meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu samahah. Samahah ini kalau di sini artinya mudah memberi. Maksud samahah ini secara umum adalah kita memahami keadaan orang lain itu samahah. Samahah itu bisa memahami keadaan orang lain. Jadi jangan sampai kita ini kalau bahasa kerennya itu egois.
Kita kan tidak boleh hidup ini egois. Apa-apa ampun kita aja terus, pemikiran kita aja terus, itu kan tidak boleh. Orang dua lagi bini di rumah itu harus bisa sama, bisa memahami keadaan istri, keadaan bini nangkai ini dipahami, pemikiran bini nangkai ini dipahami. Kada boleh memaksakan pemikiran kita, kada boleh memaksakan keinginan kita. Makanya ujar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, apabila engkau ingin mencari kawan, ingin mencari teman, baik teman dalam bergaul, baik teman dalam bisnis, dalam bekerja, termasuk teman dalam hidup, maka apabila engkau ingin mencari yang sempurna, tidak akan pernah ada. Jadi jangan mencari teman dalam pondok, dalam pergaulan yang sempurna. Itu jangan mencari teman bawarung, babisnis, bagawi nang sempurna. Itu jangan mencari teman hidup, yaitu bini nang sempurna. Nah, kalau sudah tahu bahwa tidak ada yang sempurna termasuk diri kita, maka kita ada dua hal rahmatnya. Dua hal itu begini. Ketika ikam bakawan atau bini, apakah ikam memaksakan diri, bini harus mengerti denganmu, atau engkau yang mengerti dengan bini? Paham? Ketika kita bergaul lawan orang ada dengan sempurnanya kawan. Apakah kawan yang harus selalu mengerti dengan kita, atau kita yang harus mengerti dengan keadaan kawan? Paham? Minlah. Ikam minai lawan Zaid bakawan. Nah, apakah ikam selalu berkeinginan agar Zaid itu memahami pemikiranku, memahami keadaanku, atau ikam yang memahami keadaan Zaid? Paham? Apabila ikam punya keinginan agar Zaid itu selalu mengerti dan paham dengan keadaanku dan pemikiranku, itu ngarannya egois. Kada mau awet jo bakawan. Kenapa? Karena Zaid bisa saja inya kada kawa mengerti, kada kawa memahami dengan pemikiran dan keadaanmu, sehingga kesalah. Lah, ini nang kadang-kadang rahmatai agak rumit memang kalau kita itu bergaul dengan orang pintar. Gak rumit. Kenapa? Karena di mana-mana ikam rahmatai orang pintar, orang jenius itu biasanya pengarasan. Itu pasti. Kenapa jadi pasti? Karena begini, ini biar kamu paham. Orang pintar itu, orang jenius itu, ini pasti pengarasan. Kenapa pengarasan? Karena dia akan mempertahankan pemikirannya dan sikapnya. Itu pasti. Kenapa? Ini pasti merasa benar dengan pemikirannya, merasa benar dengan sikapnya. Itu orang cerdas. Jadi kadang-kadang rumusnya orang cerdas itu lemah lembut, pasti pengarasan. Karas dalam pengertian mempertahankan pemikiran dan sikapnya. Lalu orang bila kada mengerti dengan pemikiran dan sikapnya itu ngalih begaul. Paham orang? Ngalih begaul. Kenapa? Ikam lebih cenderung kada akan mendekati orang yang kada bisa memahami. Bahan ini jadi ada pemahaman lawan kawanannya Allah. Karena pada akhirnya ikam aku jadi kada hendak lagi kawan yang simpulan kada pemahaman lalu. Paham? Nah, itu ngalih rahmatnya.
Apabila kita nih bakawan lawan orang pintar dan kita kada bisa memahami pemikirannya, memahami sikapnya, ada bakawan. Kau bakawan kalau nang si pintar ini mau memahami keadaan kita. Paham? Ya sudah, inya kada paham, kada menjangkau pemikiranku, kawainya mana mau bakawan. Inilah teori, inilah akhlak sebenarnya, akhlak nang hebat. Ini bagian daripada akhlak Rasulullah. Rasulullah itu lawan siapa aja Rasul. Dalam pengertian, dalam pergaulan, bukan pemikiran. Kenapa? Karena Rasulullah itu bisa menghargai dengan siapapun. Rasulullah itu manusia yang paling bisa menghargai dengan siapapun. Rasulullah itu kadang bisa berkawan lawan kanak-kanak. Karena Rasulullah itu suka dengan kanak-kanak. Maka ketika Rasulullah itu berkawan atau bahkan melawan kanak-kanak, Rasulullah itu menghargai dengan pemikiran kanak-kanak. Rasul. Lawan siapapun kalau ia bergaul, Rasulullah itu selalu menghargai. Ini hebat. Padahal Rasulullah itu manusia yang paling hebat, manusia yang paling cerdas, manusia yang paling jenius. Orang yang pintar yang jenius itu biasanya kada mau bakawan ke bawah, karena nya beranggapan kada sepemikirannya, kada kau menjangkau pemikiran kok. Nah ini namanya egois. Ada orang berpikiran, aku belajar memahami keadaannya. Inilah salah satu kebijaksanaan hadis Rasulullah. Makanya Rasulullah itu menyampaikan khatibun nasa ala qadri uqulihim. Ini penting, khatibun nasa, berbicaralah kalian terhadap manusia. Manusia manakah? Ayo manusia tingkat bawah kah? Manusia tingkat menengah kah? Manusia tingkat atas kah? Berbicaralah kalian ala qadri uqulihim, menurut kadar ukuran akal mereka. Yuk kita berpandir lawan orang rakyat biasa, bisa selama kita bisa memahami keadaan mereka. Kita akan sanggup walaupun orang atasan, tapi sanggup berbicara dengan bawahan dengan bahasa bawahan. Kita orang atas, kalau ini bahasa orang atas, ya lawan orang atas. Nah mestinya pejabat itu kayak ini. Pejabat itu menjadi orang yang baik akhlaknya, bisa memahami keadaan orang lain. Ketika ia bergaul dengan sesama pejabat dengan bahasa pejabat. Ketika dia bergaul dengan anak buahnya di kantor dengan bahasa anak buah. Ketika dia turun kepada rakyat, dia bergaul kepada rakyat dengan bahasa rakyat. Jangan bahasa pejabat. Paham? Nah bila kayak ini namanya manusia samahah, manusia yang mau mengerti keadaan orang lain, manusia yang mau memahami keadaan orang lain. Bahasa orang hendak nang bebini belaki, ikam menakaya pajar mencari laki, aku nang mencari laki ini kadang alih laki-laki nang mengerti dengan keadaanku. Ialah rajin kita laki-laki nang mau mengerti dengan keadaanku, jadi menerima diriku apa adanya. Ujar laki-laki, ujar bini, ujar nih. Ikam mencari binian yang kayak apa? Umpama ujar lelakian, aku mencari bini ini nang mengerti dengan keadaanku. Paham? Nang bisa memahami keadaanku. Maka bila orang bisa memahami keadaan itu ada repot rahmatnya. Nya paham. Laki kada berduit pahamnya. Ada apa? Bisa memahami keadaan. Bini pun laki itu pun bisa memahami keadaan.
Sudah tahu aja bini begini-begini, duitnya ada, tukarakan. Itu namanya paham. Ini nang sulit rahmatnya. Nang sulit ini kadang-kadang ketika orang menjadi pejabat. Orang menjadi pejabat ini inya kadang-kadang kada mau memahami keadaan orang nang di bawah. Itu tuh rahmatnya. Nah, penting banget adalah ketika kita dalam berumah tangga rahmatnya. Bagaimana kita bisa memahami keadaan dan pemikiran bini kita. Bini kita pun bisa memahami dan keadaan pemikiran dan keadaan kita. Nah akhirnya apa? Akhirnya akur karena bisa nih aku pahamnya dah keadaan bini ko nang kayak ini. Ayo Yesus. Nah, jakanya telah rahmatai orang dulu ini telah inya kada kawa membawa nang sakaras-karas dalil. Ika merahmatai bebini, lalu bebini itu lalu berpendapat bujur ya surganya bini itu adalah di laki. Nah, lalu suatu hari rahmat hendak lawan bini ini, hendak apa? Kembah men hendak indihoy ya sudah hendak indihoy ujar lalu ditolak oleh bini kada aku bumamai rahmat ini ikam kada akan masuk surga laki hendak ditolak wajib ini nah ya makalahi jakanya bang tak dengar itu alasan ini ujar bini ulun lapah lagi hanyar ini lalu ikam memahami keadaan ini bakalahi kada itu namanya sama bisa memahami keadaan lah ini sangat penting rahmat. Kenapa? Karena rata-rata segala permasalahan hidup ini nang terjadi baik di dalam rumah tangga, baik di dalam bermasyarakat dan lainnya, permasalahannya adalah seseorang kada bisa mengerti dan memahami keadaan orang lain. Bini kada mengerti dengan keadaan laki jadi masalah atau gitu. Laki kada mengerti dengan kada paham, kada bisa memahami dan mengerti keadaan bini ini bermasalah atau gitu. Nah ini kada baik. Makanya akhlak yang mulia itu adalah samahah. Bisa kita nih bisa memahami, mengerti pemikiran orang dan keadaan orang. Yang selama ini manusia termasuk kita sendiri kebanyakannya itu adalah egois. Paham rahmat egois? Egois itu hendak ampun kita aja terus, laki ini hendaknya aja terus nang diperhatikan, hendak pemikirannya aja terus, hendak keinginannya aja terus, itu ngarannya egois. Nah selama ini kan kebanyakan manusia itu kayak itu, akhirnya bermasalah. Bini jangan egois juga, jangan auranya aja hendak minta perhatian laki, aur hendak keinginannya aja terus nang ditulusakan, aur hendak inya aja terus kada mau. Itu ngarannya egois. Orang dipahami, paham. Ini hebat rahmatnya sama. Nah sama kita hubungan orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan kan jadi masalah. Kita ini berdampingan, kita negara Indonesia ini rahmatnya damai, aman, tentram dengan orang yang berbeda keyakinan. Kenapa? Karena kita bisa memahami dan mengerti. Makanya kini lahirnya adalah toleransi, kita paham. Sudah, ini hargai, kita memahami ini keyakinannya, ini tradisinya, keyakinan dan tradisinya harus dihormati. Paham mengarahnya kita. Jadi
Pahamlah min. Ini minai ngalih ke meramu pemikiran ini di kitab. Kalau di kitab itu lurus-lurus saja. Makanya takrir penjelasan ini yang penting. Paham lah, sekali lagi kebanyakan hidup kita ini banyak masalah, banyak terjadi pertengkaran dan sebagainya. Itu karena keegoisan, karena egois. Dengan kata lain, kita ini kadang mau mengerti dan memahami keadaan orang lain. Kalau kita mau mengerti dan memahami keadaan orang lain, keadaan bini, keadaan anak dan seterusnya, ya sudah tidak apa-apa. Kadang memaafkan, kadang ini dan seterusnya. Karena kita memahami. Kemudian al-bad'u bisalam, yakni mulai dengan memberi salam. Akhlak yang mulia lagi merupakan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memulai memberi salam. Jangan terdahulu orang. Ketika bertemu dua orang muslim, manusia yang paling utama dalam pandangan Allah adalah siapa yang berdahulu memberi salam. Rahmat di jalan bertemu lawan min. Orang yang lebih utama dalam pandangan Allah, orang yang lebih memulai memberi salam. Yang berikutnya, dan kazmul ghaizi, yakni menahan daripada marah. Akhlak yang mulia lagi merupakan akhlak Al-Quran yang diajarkan Al-Quran, yang merupakan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kazmul ghaiz, menahan emosional. Nih hendak marah banget ditahan. Menderinding sudah, Natalika habang sudah, matahaniya kazmul ghaizi. Ini akhlak yang mulia karena sekali lagi ukuran rahmatai manusia ini pintar dan hebat itu kalau kita lihat dalam satu yang utama adalah di saat marah. Apabila manusia laki kah, bini kah, pejabat kah, orang kah, apabila suka emosional, suka marah-marah, itu menunjukkan kada pintar, kada cerdas, itu menunjukkan ketidakcerdasan. Kalau bahasa kasarnya alias bungul. Itu bahasa kasar ngarannya. Nah, maka ketika orang itu marah harus marah juga, dia marahnya adil, terkendali, ucapannya tuh masih terukur. Laki nih, kadang-kadang kada sarik, kadang-kadang nahan lagi, blok sarik, tapi ucapannya masih terkontrol, ucapannya masih sopan. Ini laki-laki baik caranya, cerdas. Perempuan marah lawan anak, marah lawan laki, ini menunjukkan kada cerdas. Tuh kalau dia mau marah juga karena harus marah, tapi marahnya ucapannya masih terkontrol, ucapannya masih tertata rapi, sopan. Ini perempuan hebat. Nikah ada bini-bini bilanya sudah sarik, ya Allah, sarabaan disambati, kebun binatang disambati, anjing, babi, warik dan sebagainya, maulah ke itu. Itu menunjukkan manusianya kada cerdas, kada ya hebat. Mobil gitu mah bilanya sarik kada ketinggalan tambuk lilin. Tambuk ngejar mana mandak nakal ngaran tambuk tuh hintalo. Tapi karena emosional, karena marah, mana diluapkan kemarahannya, itu ucapannya pulang kada terkontrol, kada apa nani dah mau tak hadapi bini nang ini kam rahmat bujur kam mau tak hadapi bini nang ini. Menyerasa dah basah aja juga sudah. Kenapa merasa ada tahan juga ada sanggup aku jadi ini. Curi kamu tak jadi wali.
Kecuali hendak jadi wali. Karena nah laki-laki ada jalan jadi wali nang mudah tapi susah. Salah satunya adalah jangan melawani, jangan sarik, nang kayak apapun bini bemamai, nang ucapan apakah tambuk kah, lilin kah, bangsat kah, apakah punya kah, mau melawani, sabar, bilanya sabar berjur, kan pernah sarik ke dalam bini ini calon bisa jadi wali kamu ini, aku udah nangkep ini dulu. Aku romantik ada sambut bab ini jadi bab lain aja bab walinya. Sanggup sanggup rawan apa jadi orang ini siput dipaes selalu di luar ya pandir bina kayak orang pintar banget di rumah di rumah bini iya orang iya kayak nang tampuk lilin aja. Siapa yang tentang bini? Bini bagus laki itu ujar pintar di luar benar, amun di rumah pintar ujar. Ya Allah, ini sabar aja laki ini. Sabar aja laki ini ya Allah. Jangan-jangan nih kamu wali ini manusia di mama ibini di apa ibini itu ada sarik kazmul gaiza. Ada mau sarik lawan bini. Ya Allah. Hebat banget ini. Habis berikutnya wa'afun anin nasi, memaafkan daripada kesalahan manusia. Sudah kita bahas. Dan maha suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu daripada segala penyembah. Mustahil, bahasa tauhidnya mustahil Nabi itu punya perangai yang gilik. Tapi Nabi maulah salah. Rahmat, Nabi maulah salah. Mau, tapi Nabi maulah berdusta. Mau, makanya kalimatnya itu kayak ini rahmatai. Nabi itu orang pintar kan, orang apakah boleh aja salah, tapi berdusta kada boleh. Oh Nabi ada pernah salah lah. Oh Nabi pernah salah. Tapi pengertian salah itu bukan salah berbuat dosa. Salah. Aku contoh rahmat. Nabi sembahyang zuhur 5 rakaat salah. Salah kan? Salah. Tinggal salahnya itu disengaja atau kada. Oh Nabi kada sengaja berarti lupa kada apa-apa, wajar karena al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Jadi kada manusia yang salah, kada salah. Hatta Nabi sendiri pun bisa salah, tapi kada boleh berdosa. Karena kada semua salah itu dosa. Orang tak salah memasang ban berdosa leh. Nah salah hamjar. Ya ada salah ada. Nyambat dia salah lah. Salah tapi berdosa lah. Salah memasang ban ada salah. Salah kan memasang kopiah di jungkang. Nah bujurakan iya berdosa lah. Salah lah pakai kopiah itu salah. Tapi berdosa lah. Ada. Paham? Ini supaya kita dalam pemikiran itu bujur. Bila dosa pasti salah. Setiap salah kan mesti dosa. Nabi bisa salah. Tapi kada boleh kada bisa Nabi berbuat dosa. Baik dosa kecil ataupun dosa besar bisa. Nabi pernah salah lama. Nabi pernah salah rahmat memadahi orang, melajari orang mengawinakan kurma. Ujar Nabi kayak ini nah mengawinakan kurma itu begini. Sekalinya itu salah. Ya Rasulullah, kada jangannya bahasa kita ini kada banyak buahnya aja Nabi. Antum a'lamu bidunyakum. Bukan di kamu nang ahli itu tuh aku tuh salah gitu tuh. Tapi berdosa lah. Ada.
Aku malah jadi kamu mengawinakan salak. Ngawinakan salak. Kamu susah anu rahmat mengawinakan salak. Oh iya, salak boleh lah. Lain menyalak. Kamu salak lah. Ada bisilah. Ada. Menyalak bisalah. Bisa. Kami tahu salak. Ngawinakan salak salah. Aduh, aku suka sama teh ngawinakan salak. Nah, umpama aku mau jadi kamu ngawinakan salak, lalu luput salah, berdosa lah. Ada berdosa, tapi salah. Inilah manusia al-insanu makhlul hatta. Manusia itu mah tempatnya salah. Salah micek HP, berdosa lah. Salah kamu kayak ini, tapi ada berdosa. Nah, banyak kesalahan yang kita lakukan, tapi kada semua kesalahan yang kita lakukan itu merupakan dosa. Kalau dosa pasti kesalahan. Jadi Rasulullah itu manusia yang paling kada pernah berdosa, tapi manusia bisa, Nabi bisa salah. Supaya apa, Rahmat? Supaya kita ini jangan seakan-akan kita ini ada dalam bahasa kerennya itu pengkultusan manusia ngarannya. Kita bisi guru hebat, seakan-akan guru kita ini kada pernah salah, kada boleh. Selama itu manusia bisa salah. Bisa salah, tapi salah itu belum tentu dosa. Jangankan perguruan kita, jangankan wali, seorang nabi Rasulullah sendiri pun yang disebut Abdalul Anbiya wal Mursalin, paling hebat para nabi dan para rasul, beliau bisa salah, tapi kada pernah berbuat dosa. Apalagi guru kita, apalagi orang wali, bisa aja salah. Salah dalam belajar, salah dalam menjelaskan, salah dalam mengucap, salah dalam pemikiran, bisa. Contoh, guru kita bisa saja salah dalam pemikiran politik. Aku jadi kadang empat guru jadi urusan politik nih. Kenapa? Ya guru bisa salah juga dalam pemikiran politik. Kita punya pemikiran lalu berbeda pemikiran politik antara kita lawan guru. Guru salah ya, tapi berdosa saja kada. Lah, jangan dianggap semua kesalahan itu dosa, jangan. Apabila kita menganggap setiap kesalahan itu dosa, kita kada mengerti agama, ngarannya berarti bodoh, ngarannya alias iya. Paham? Makanya rahmat kita harus paham membedakan. Ini kita Bapak berbeda pemikiran lawan ini lawan guru bisa aja salah dalam pemikiran politik karena guru juga bukan ahli politik. Nah, kebetulan kita nang mengerti umpama politik dan mengerti di lapangan politik, ternyata keadaan politiknya itu begini, guru begini. Kada umpat kita dengan pemikiran guru, karena guru pun bisa salah dalam pemikiran, tapi kesalahan itu bukan berarti dosa. Paham rahmatlah. Nah, nyatakan. Jadi jangan kena apapun kayak apapun. Nya dulu rahmatnya itu. Aku tuh masuk mengidolakan sampai sekarang. Itu rahmatnya idola. Gus Dur itu tahu lah. Gus Dur itu idola mulai dari zaman aku sekolah sampai sekarang idola. Tapi kada boleh mengidolakan Gus Dur seakan-akan Gus Dur kada pernah salah. Kada mau. Gus Dur bisa salah. Karena Gus Dur bukan Gus Dur manusia. Paham? Tapi kesalahan itu bukan berarti dosa. Paham orang-orang.
Nah kalau kesambat kayak ini nah biar ini kan orang udah isi guru hebat taruhlah bahasa kita anggaplah kalau kita belak-belakan kan gitu almarhum guru Sumpul wali hebat wali besar tapi Sidin bisa lah salah bisa karena beliau manusia bisa aja salah tapi salah itu belum ada berarti berdosa karena salah dalam pemikiran politik dalam ini dalam itu wajar aja karena sebagai manusia ini merendahkan Sidin kan ini kaidah dalam agama Nabi itu maksum paham wali itu mahfuz arti maksum itu para nabi itu kada pernah berbuat dosa baik dosa kecil ataupun dosa besar baik sebelum menjadi nabi ataupun sesudah menjadi nabi dan rasul mereka kada pernah berbuat dosa tapi maulah salah paham mau salah karena manusia itu bisa salah tapi salah nang kada dosa paham salah nang kada dosa salah nang sifatnya dalam kehidupan kayak kita tadi salah memasang selawar salah masang kopiah luput salah banyak kayak kesalahan disebut kesalahan dalam kehidupan salah cara berdagang mungkin salah aja gini cara berdagang salah ada tapi berdosa lah kada paham supaya kita jangan sampai menyamakan salah itu lawan dosa paham yang aku maksud titik beratnya nih bila dosa pasti salah setiap salah tidak semua yang salah itu berdosa. Kenapa? Selama kita manusia bisa salah sekalipun nabi karena manusia itu mahalul khatawan tempat salah dan lupa. Tapi kada semua yang salah itu berdosa. Lah habis dan adalah menjauhi daripada segala yang diharamkan dan daripada segala pekerjaan yang sia-sia dan daripada segala pekerjaan yang batin dan maha suci Nabi itu daripada berdusta. Nabi itu manusia suci kada pernah berdosa bisa ada pernah berdusta kada suah pokoknya apapun yang sifatnya dosa kejahatan Nabi itu kada pernah melakukan itu dan maha suci ya daripada bakhil yakni daripada kikir Nabi itu kada ada pemalarnya maha suci bahasa kita maha suci itu jauh banget Nabi itu lawan bakhil bukan hanya Rasulullah nabi-nabi yang lain pun kada ada nang bakhilnya jangankan itu orang wali pun kada ada nang bakhilnya karena bilanya bakhil lain wali bila orang udah pemalar jauh lawan wali kada parakan jadi wali dan maha suci ia daripada segala sifat yang kecelaan daripada zahir dan batin. Demikian juga maha suci Nabi itu mempunyai sifat karakter nang jilik nang zahir ataupun batin. Nabi itu kada ada irian, Nabi itu kada ada hubunnya, Nabi itu kada ada dendam. Gitu toh. Ada sama aja orang wali karena wali itu meniru Rasulullah kada ada dendam kada ada iri dengki kada ada sombong pokoknya kada ada sama sekali nang penyakit nang ada di dalam hati orang wali itu apalagi wali kutub
Dosa zahir Pak kada jua kada Nabi itu melakukan dosa zahir. Habis dan kata Mu'az radhiyallahu anhu, ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Mu'azu usika bi'ittaqillah wa sidqil hadisi wal wafa'i bil ahdi wa aman wa ada'il amanati wa tarkil khiyanati wa hifzil jari wa rahmatil yatimi wa laynil kalami wa bizlis salami wa husnil amali wa kasril amali wa lazumil iman wa tafaqquhi fil Qur'an wa hubbil akhirat wal jazaa'i minal hisab wa khabbil janahi wa anhaka an tasubba hakiman aw takdziba tukazziba shadiqan aw tuti'a asiman aw tu'si'a imaman adilan aw tuqsida ardan wa usika bi taqwallah inda kulli hajarin wa syajarin wa madarin wa in tahdus li kulli zambin taubatu sirri bisirri wal alaniyati bil alaniyah bahakaza adabu ibadillah wa da'ahum ila makarimil akhlaqi wa mahasinil adab. Kita bisa katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan ia dengan Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal orang berjasa dengan negeri Yaman. Paham? Mu'az bin Jabal ini sahabat Nabi, orang yang berjasa dengan negeri Yaman. Karena Mu'az bin Jabal ini sahabat Nabi yang dikirim oleh Rasulullah. Mu'az bin Jabal dikirim oleh Rasulullah ke negeri Yaman untuk mengajarkan manusia dengan di Yaman itu tentang Islam, tentang segala kewajiban, tentang segala perintah Allah dan larangan Allah. Jadi Mu'az bin Jabal berdakwah ke Yaman. Mu'az bin Jabal diwasiati oleh Rasulullah, dipesani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah, "Hai Mu'az, aku berpesan akan engkau. Nah, aku berwasiat, aku berpesan lawan ikam. Satu, takutlah akan Allah. Nah, nyatakan dalam keadaan apapun takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Apapun profesi engkau. Istilah orang sekarang, silakan orang mau jadi petani tapi petani nang takwa kepada Allah. Silahkan jadi pedagang tapi pedagang nang takwa kepada Allah. Silahkan jadi pegawai nang takwa kepada Allah. Silahkan jadi buruh tapi buruh yang takwa kepada Allah. Apapun profesi dan pekerjaanmu di dunia, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, sebenar segala cerita, berbicaralah engkau pembicaraan yang benar, jangan berdusta. Jangan berdusta dalam pameran. Berbicaralah yang benar. Nang ketiga, Mu'az, segala perkata apa? Nang ketiga, wal wafa'i bil ahdi, sempurnakan dengan janji. Apabila engkau ada berjanji, bayarlah janji itu, jangan kada membayari janji. Janji semalam jadi anggota DPR, ingatkan bayari janji, tunaikan janji. Nah, semalam berjanji saat bercalon jadi anggota DPR, ayo berjanji laksanakan janji itu. Sebelum jadi bupati berjanji ini, ayo laksanakan. Apapun berjanji lawan bini, ayo kerjakan, bayari janji.
Itu. Kemudian tunaikanlah amanah. Apa yang dipercayakan orang kepada kita, ayo tunaikan amanah sebaik-baiknya. Amanah menjadi guru, jadi guru nang amanah, jadi pegawai nang amanah, jadi pejabat nang amanah, dan meninggalkan khianat, jangan mengkhianati rakyat. Jangan mengkhianati rakyat. Pejabat jangan mengkhianati rakyat, karena kebiasaan, ini kebiasaan sama saya. Ini pejabat, ada nyambat, ada orang nyambat, itu guru aja kelakuan pejabat berarti jar. Padahal kita gini ya juga, napa ini rahmat kita ini ada manusia bila masuk malih keluar, bagaikan sapi Nabi Nuh. Nabi mencapai Nabi Nuh itu rawatnya masuk pas keluar lagi. Bila manusia adalah nyaman masuk keluar ngalih sakit temdok. Sakit temdok. Pokoknya masuk kapan aja masuk, tapi keluar karena sakit banget ini. Apa artinya rahmat? Ini gue lihat pejabat guru ini tuh, pokoknya milih urusan duit masuk aja terus. Cuma urusan mengeluarkan duit ada harapan. Nah ini pahit, pahit ini. Maka ujar orang berumah tangga ini bibinian banyak. Bibinian ini masuk saja mau keluar maka mengalih banget. Ada menolakiannya bisa masuk bisa keluar. Yalah. Ya kalau lah. Nah jangan sampai masuk nyaman keluar ngalih. Ada orang kita nih nyaman masuk nyaman keluar nyaman juga, itu nang dicari. Itu nang dicari. Masuk nyaman keluar nyaman. Itu banyak lelakian gitu toh. Adapun bibinian ininya ketujuh masuk keluar kehendaknya banu kedatannya keluar. Alih banget jadi pilih sudah masuk nih alih banget keluar. Nah itu toh. Alah itu toh nang alih banget toh. Ada orang pejabat ini bila sudah urusan duit masuk terusnya masuk terus disuruh keluar duit dakonnya. Gitu anaknya masuk saja keluar kata. Dah, jangan hianat, jangan mengkhianati, jangan mengkhianati rakyat. Wahid jar Mu'az, ya Rasulullah, jagalah kamu bertetangga, peliharalah orang sekampung, baik-baik bertetangga, jangan sampai ucapanmu, perbuatanmu, sikapmu itu maulah tetangga terganggu, janganlah baik-baik kamu melawan bertetangga. Itu. Dan rahmat akan anak yatim, ya Rasulullah, rahmatil yatim. Mu'az bin Jabal sayangnya anak yatim loh, anak yatim. Nah enang kan anak yatim jadi kamu sayangnya jar bibinian umurnya sudah 17-18 tapi mama abahnya kata dia yatim ku sayangi kamu jar kamu yatim dia kan yatim lagi sudah kena. Anak yatim dia sayang dan berbuat kebajikan akan dia, berbuat baiklah kepada yatim. Ini sudah kita bahas. Sudah. Dan lemah lembut berkataan dengan segala manusia. Mu'az, ikamlah bila nyu pandai lawan manusia, jangan kasar. Itu bahasa kita toh, jangan kasar, ayo lemah lembut ya. Jangan leh. Cuma kita nih kadang awai pulang ke teh. Hendak kayak kita ini lemah lembut, kadang-kadang manusia ini dibentuk oleh lingkungan. Kebanyakan manusia ini dibentuk oleh lingkungan. Ada manusia ramai kadang-kadang begambar bandir, terus. Kadang-kadang begambar. Kenapa ini begana di lingkungan parak bendara? Bendara ini orang berbunyi pesawat terus jadi nyibu pandir nyaring tuh pas jadi kebiasaan. Atau ini di rumah nih awal gudang mesin di berbunyi, pokoknya pilih nyibu pandir nyaring.
Akhirnya apa? Sarumahan bupandir kada nang gemetnya. Kenapa aja kada kawajar kayu gemet pas bawa keluar. Kenapa? Kami sudah kebiasaan bupandir nyaring. Kenapa jadi nyaring? Di rumah kami itu ya bunyi terus masin. Rahmat, itu ngarannya manusia dibentuk lingkungan. Tapi jangan dipedahkan kasar. Jangan dipedahkan kasar. Itu kan karena nyaringnya aja. Pengertian lemah lembut ini rahmat, jangan diukur lawan nyaring gemetnya. Karena kadang-kadang kita mengukur manusia ini nyaring gemetnya, ada manusia karas kamu pandir. Oh, karena orang Medan, karena orang Batak tuh karas sama dia bandir. Manajer kada ada lembut-lembutnya nih ya. Ada kayak itu. Kayak apalagi anak lembut. Karena memang manusia kasar. Nah, dimaksud itu lembut pandiran syukur-syukur memang cara bicaranya ini lembut, pandirannya itu nang lembut. Bahasanya kita tuh isi pandiran itu katanya gitu orang inya mau jual lembut tapi menyentuh menusuk mandir lembut aja pandir tapi menusuk. Wah, ini bahaya. Aku biar menyaring-nyaring ini tapi kadang pernah menusuk pandirnya. Nanti kan bukan masalah nyaring gemetnya kan masalah isi pandirannya ini menusuk kadang. Di Indonesia ini rahmatai wilayah yang dikatakan bepandir paling lembut itu adalah orang Solo. Orang Solo itu rahmatai ngalih kemungkinan duit sarik lawan kada sarik. Kita kadang-kadang presiden kita tuh Jokowi orang alih banget menebak Jokowi ini sarik karena kada pernah menampakkan sarik padahal sarik kenapa? Karena memang orang Solo itu rahmat cuma untuk mengetahuinya itu pandirnya aja menusuk pada bila pandirnya ini menusuk sarik tuh berarti kan baik tuh. Orang biarnya pandirnya lembut tapi menusuk. Ini kan ini yang dimaksud. Orang biar pandirnya agak keras. Pandir kan agak keras dia. Kayak bokalahi. Gam. Ya. Rahmat orang keluar pandir jadi mau kada gambar. Mau kada gambar pandir apa orang pokoknya ada wilayahnya lah. Nah, apakah mereka itu kasar? Ada, yang penting isi pandirannya itu kada menusuk hati. Lainul kalam bukan anunya, mungkin kita mengkategorikan lemah lembutnya itu hanya ukuran suara ngalih kita. Ngalih karena kada sama isi suaranya itu aja. Isi pandirannya itu menusuk kada. Dan dengan segala dan manis memberi salam akan tiap-tiap orang berjumpa. Muaz, berilah salam kepada orang yang engkau jumpai dengan manusia yang Islam dan membanyakkan amal dan memendekkan cita-cita. Muaz, jangan panjang. Jangan panjang cita-cita. Seorang ini adalah terlalu panjang hidupnya mengalir seperti air. Ada tahu punya jalan hidup. Aku nih kena diwasa Tuhan jadi nampak. Ada tahu jangan terlalu panjang berpikir deh. Ya ada perlu kembangan tangan aku ini dosa. Pokoknya jalani hidup apa adanya. Hari ini esok jalani terus dia ngalir aja nah kayak banyu aja sudah. Umak ngari isi cita-cita ada isi cita-cita tapi sesuai dengan keadaan kita. Ada usaha muluk lah, ada usaha. Kena kalau kada tercapai, tapi orang yang berawal dari cita-cita dengan cita-cita itu gantungkanlah cita-citamu setinggi langit agar engkau bersungguh-sungguh mencapai cita-cita itu. Boleh. Iya. Tapi jangan menjadi amal hanya sebagai hayalan.
Karena tulul amal ini adalah keinginan yang kada dibarengi dengan perbuatan, itu ngarannya amal. Contoh, ujar Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, orang nang menginginkan surga tapi kada beramal, nih ngarannya amal. Itu hayalan cita-cita aja, cita-cita masuk surga tapi kada ada berbuat untuk surga, jangan gitu. Itu amal nih. Jangan kita berkeinginan nang kita itu kada kewajiban gawi. Itu disebut tulul amal. Orang hendak masuk surga, hendak banget bahayanya bang masuk surga, tetapi kada berbuat untuk surga itu sendiri, itu namanya tulul amal. Ika mana jadi tuan guru ngaji itu tulul amal caranya. Aduh Nah, kalau kita bahasanya amani, ada cita-cita nang dibarengi dengan perbuatan, itu kada tulul amal, itu nganya cita-cita nang kita berusaha meraih cita-cita itu, menjalani meraih cita-cita itu, boleh silakan. Tapi mun tulul amal jangan sudah. Dan melazimkan iman. Mu'az, lazimkanlah iman. Terus saja dalam keadaan iman melazimkan zikrullah ala dawam. Terus meneruslah engkau dalam keadaan zikrullah dalam Quran Muhammad. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ila akhiril ayat. Bagaimana terus menerus ingat lawan Allah, berdiri, berduduk, berjalan, berabah dan seterusnya, dan memahamkan makna Al-Quran. Mu'az, pahamilah Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca tapi memahami Al-Quran, dan kasih akan engkau akhirat. Hendaklah engkau suka dengan akhirat, bukan suka dengan dunia, dan takut akan hisab di dalam hari kiamat. Dan khafdul janah, yakni merendahkan diri. Mu'az, rendah dirilah engkau terhadap orang lain, jangan meninggikan diri, jangan menyombongkan diri. Dan takuti olehmu bahwa engkau menyumpahkan orang yang halim, yakni jangan engkau marahkan orang yang halim. Orang kada pemarah jangan disariki, mentang-mentang laki kada melawan sariki terus, mentang-mentang bini kada melawan sariki terus, jangan. Atau orang-orang kada lakas marah, atau engkau dustakan orang-orang benar, jangan membenarkan orang-orang dusta atau mendustakan orang-orang benar. Atau engkau taat akan orang-orang berbuat durhaka, jangan engkau mentaati orang-orang berbuat durhaka kepada Allah, yakni jangan engkau ikuti orang yang berbuat maksiat. Atau engkau berbuat maksiat, janganlah engkau menentang imam yang adil, janganlah engkau menentang imam yang adil, yakni jangan engkau salahi akan raja yakni yang adil, bupati, gubernur, imam, gubernur, presiden. Nah jangan dilawan, jangan ditentang kalau ini adil. Atau engkau membina, jangan engkau merusak bumi jangan dirusak-rusak, pohon ditabangi, diganti ganda, airnya banjir, jangan, itu ngarannya merusak bumi. Atau sungai ditutup lawan sampah, itu merusak bumi ngarannya. Iyalah, sungai kebagusan ngalih jiwa manusia ini, ramatnya bahan sungai menabang pohon nyior dibuang ke sungai. Tadi mau larang batang nyior dibuang ke sungai, itu menapali sungai bener. Itu ngarannya merusak bumi, karena akibat sungai tetapal akhirnya banjir. Karena banjir rusak perumahan, karena banjir rusak rumah, karena banjir orang toko rusakan. Gara-garanya nampak, salah satu gara-garanya kita menutupi sungai, itu ngarannya kita merusak bumi. Jangan merusak bumi. Dan jangan engkau dan lagi sabda Nabi, tak bisa.
Aku berpesan akan engkau dengan takut akan Allah. Mu'az, takutlah engkau lawan Allah inda kulli hajarin. Maksudnya pada tiap-tiap batu. Takut lawan Allah tentang batu ini nih. Artinya batu. Apa maksudnya? Inda kulli hajarin lawan batu di dalam masalah batu ini. Engkau takwalah kepada Allah. Jangan sampai batu ini diulah membinasakan orang. Di dalam batu ini macam-macam. Wa inda kulli syajarin, tiap-tiap pohon, takutlah lawan Allah dalam pohon. Jangan pohon ditabangi. Pohon ini karena pohon bisa saja maulah orang celaka. Mencelaka aja coba pikirkan nih batang nyur diandak di tengah aspal itu celaka orang. Macet orang celaka sejam-jam mereka menghalalkan batang nyur buka situ sejam-jamnya tertumpuk sampai ke beberapa itu. Ini kan ngarannya kan takwa ngarannya. Iya. Ayam mati ditimbang ke timbuk kayak apa? Itu ngarannya kan takwa. Mau ulah-ulah celaka. Indah boleh mata yang di tiap-tiap tanah naras dan baharu, tiap-tiap dosa akan ada taubat, sama ada dosa itu yang sir dengan taubatnya sir, dan dosa yang zahir dengan taubat yang zahir. Maka demikianlah mengajar adab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah mengajarkan adab lawan kita, bagaimana kita ini dalam kehidupan. Ya Allah, nanggai nikah Rasulullah mengajarkan kita. Inilah ajaran Islam. Tetapi kebanyakan kita sebagai umat Islam banyak kada melakukan adab yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita ini kadang-kadang rahmatai Islam malah hebat kayak kita nih. Julukannya alhamdulillah rahmatai. Pulau Kalimantan nih apa bahasa kita kuta 1000 majelis taklim. Hebat banget kalau hebat banget, tapi kadang-kadang dalam adab, dalam perilaku jauh lawan Islam. Kenapa ya? Lalu aneh itu, lalu aneh. Dan menyuruh apa kepada membaikkan, membanyakan sangat baik. Dan kepada adab yang baik. Paslon dibayani jumlatin min mahasini akhlaqihi ila akhirih wallahu a'lam bisawab. Sebiji aja. Allahumma shalli ala